Oke, kita tahu ya, situasi geopolitik dunia sekarang ini lagi panas-panasnya. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh. Jangan simpan uang tunai. Ini bukan sekedar opini loh, tapi sebuah gagasan yang perlu banget kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan omong kosong dari saya. Gagasan ini tuh terinspirasi dari pemikiran salah satu investor legendaris, Warren Buffett. Dia percaya kalau pas tensi geopolitik lagi tinggi-tingginya, nilai uang tunai kita justru bakal kegerus. Kok bisa? Ya karena negara-negara itu cenderung nyetak uang lebih banyak lagi buat biaya konflik. Pertanyaan besarnya jadi gini kan, kalau nyimpen uang tunai itu ternyata berisiko, terus kita harus gimana dong? Apa alternatifnya? Dana kita enaknya ditaruh di mana di tengah situasi yang serba nggak pasti ini? Biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu kenapa uang tunai bisa jadi masalah. Kedua, kita bongkar mitos soal timing pasar yang sering banget kita dengar. Ketiga, kita luruskan lagi apa sih fungsi uang tunai yang sebenarnya. Dan terakhir, kita intip 3 aset yang potensinya kuat di masa-masa perang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, masalah uang tunai. Coba deh bayangin kondisi dunia sekarang ini kayak lagi masuk musim dingin. Sebuah siklus di mana ekonomi dan geopolitik lagi tegang-tegangnya. Dan di musim ini ada satu hal yang kena imbasnya banget. Nah, yang menarik banget dari data ini adalah apa yang terjadi sama jumlah uang yang beredar. Lihat deh, lonjakan gilanya pas pandemi tahun 2020 sampai 2022. Ketika ada perang dan krisis, pemerintah butuh dana cepat. Cara paling gampang, ya cetak uang. Dan proyeksinya, tren ini kayaknya bakal terus berlanjut. Jadi intinya simpel banget, makin banyak uang yang dicetak, ya makin amblas daya beli setiap lembar uang yang Anda pegang. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Nilai uang tunai Anda itu bakal terus-terusan kegerus sama waktu. Selanjutnya, yuk kita bahas soal mitos timing pasar. Pasti banyak yang mikir, saya tunggu pasar anjlok aja deh, baru serok. Kedengarannya pinter kan? Tapi, apa strategi ini beneran manjur? Coba kita lihat datanya langsung ya. Dalam setahun, pasar saham itu ngalahin uang tunai sekitar 70% dari waktu. Kalau periodenya 5 tahun, angkanya naik jadi 85%. Nah, ini yang paling nonjol. Dalam periode 20 tahun atau lebih, pasar saham itu selalu 100% ngasih imbal hasil yang lebih bagus daripada cuma nyimpan uang tunai. Selalu! Dan ini statistik yang bikin mikir banget. Cuma karena Anda mencoba nebak-nebak pasar dan kelewatan 20 hari terbaik aja, potensi keuntungan jangka panjang Anda bisa kepotong setengah. Coba deh, bisa nggak Anda nebak 20 hari itu kapan? Susah banget kan? Hampir mustahil. Jadi, ini jelas banget membuktikan sebuah mantra investasi yang udah terbukti kebenarannya. Waktu yang Anda habiskan di dalam pasar itu jauh lebih sakti daripada mencoba mengatur waktu kapan harus masuk dan keluar pasar. Oke, jadi kalau uang tunai bukan buat ditimbun, terus gunanya apa dong? Nah, disinilah kita harus melihat uang tunai itu sebagai alat, bukan sebagai harta karun. Uang tunai itu punya 2 tugas utama. Pertama, sebagai likuiditas, jadi Anda nggak perlu jual-jual aset di saat yang nggak tepat. Kedua, dan ini super penting, sebagai dana darurat. Cukup buat nutupin biaya hidup 3-6 bulan kalau ada kejadian tak terduga. Nah, fungsi inilah yang bikin kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Baik, masalahnya udah jelas, mitosnya udah kita patahkan, sekarang apa solusinya? Yuk kita bedah 3 aset yang secara historis justru punya kinerja bagus pas uang tunai lagi loyo di masa-masa perang. Aset pertama, mungkin bikin sebagian dari Anda kaget, Bitcoin. Ya, aset digital ini ternyata nunjukin kinerja yang menarik banget selama periode ketidakstabilan global. Ini bukan asumsi loh, kita lihat riset dari raksasa keuangan, BlackRock. Pas eskalasi AS Iran tahun 2020, S&P 500 anjlok 8%, Bitcoin malah terbang 26%. Terus pas krisis perbankan AS tahun 2023, Bitcoin juga loncat 25%. Datanya nunjukin pola yang menarik kan? Terus apa sih yang bikin Bitcoin ini unik? Pertama, pasokannya itu terbatas, cuma 21 juta. Beda banget sama duit yang bisa dicetak terus-terusan. Bitcoin juga tahan sanksi dan gampang banget dipindahin antar negara. Bahkan kita udah lihat contoh nyata di mana Iran sampai minta pembayaran pakai Bitcoin. Aset kedua, nah ini dia, si nenek moyangnya aset aman. Aset fisik yang udah teruji ribuan tahun lamanya, emas. Kredibilitas emas ini bisa dijelasin pakai yang namanya efek Lindy. Gampangnya gini, makin lama sesuatu bertahan, makin besar kemungkinan dia akan bertahan lebih lama lagi. Emas udah dianggap penyimpan nilai selama ribuan tahun. Sejarah panjangnya inilah yang bikin orang percaya emas bakal tetap jadi andalan di masa depan, apalagi pas lagi krisis.
Dan aset yang ketiga, ini cukup logis kalau kita pikir-pikir. Kelas aset yang justru diuntungkan dari meningkatnya konflik geopolitik, saham-saham di sektor pertahanan. Lihat angka ini, 1 triliun dolar. Itu anggaran Pentagon Amerika Serikat. Bayangin deh, duit sebanyak itu ngalir ke satu sektor setiap tahunnya. Dan angkanya cenderung naik pas ada konflik. Duit triliunan dolar itu larinya kemana? Ya ke perusahaan-perusahaan ini, ke Lockheed Martin yang bikin jet tempur, ke Raytheon yang bikin rudal Patriot, atau General Dynamics yang bikin tank. Merekalah yang langsung kebagian kue dari belanja pertahanan yang masif ini. Nah, terus gimana cara kita meracik ini semua? Ini cuma contoh ya, bukan rekomendasi. Beginilah kira-kira tampilan sebuah portofolio yang terdiversifikasi buat menghadapi musim dingin. Perhatikan deh, aset kayak emas dan Bitcoin dimasukin buat penyeimbang, sementara uang tunai tetap ada untuk fungsi utamanya, sebagai dana darurat. Pada akhirnya, saat tatanan dunia terus bergeser, pertanyaan yang paling penting adalah untuk diri kita sendiri. Strategi keuangan kita, apakah sudah siap menghadapi semua perubahan ini? Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita renungkan bersama.